Hai, assalamualaikum Kembali guys. Lagi ke vlog keseharian aku. Ikutin video aku terus ya, jangan bosen-bosen. Nah ini waktu aku mau sarapan ternyata nasinya sudah habis. Waktunya aku mau masak nasi. Sebelumnya mejukomnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan ini waktunya aku mencuci beras yang mau aku masak. Karena proteinnya takut hilang, jadi aku cuci berasnya cuma 2 kali saja. Katanya sih kalau kebanyakan dicuci proteinnya itu hilang, ya nggak sih teman-teman? Nah setelah selesai aku cuci berasnya, sekarang aku mau masukkan ke dalam magicom. Karena aku kalau masak nasi itu nggak pernah pakai panci, selalu pakai magicom supaya lebih cepat saja masaknya. Soalnya aku nggak suka yang ribet-ribet. Biasa ibu-ibu hamil itu gampang sekali capek ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku punya tempe, ada ikan asin dan juga tahu. Karena lebaran kemarin itu jarang sekali orang jualan tempe dan ikan asin. Jadi mumpung ada penjual tempe dan juga ikan asin dan tahu, jadi aku beli aja. Karena kalau pas lebaran itu susah sekali cari tempe ya teman-teman. Dan ini aku juga punya sayur gundo. Kalau di tempat aku sih namanya sayur gundo, nggak tahu di tempat kalian namanya apa. Mungkin ada yang sama. Untuk sayur gundonya aku nggak beli, tadi nenek aku nganter dapat dari sawah katanya. Soalnya kalau pas musim hujan gundo itu banyak sekali di sawah kata nenek aku. Lanjut, sayur gundonya aku pisahkan dengan akarnya dan aku bersihin satu persatu. Kalau nggak diambil satu persatu takutnya ada ulat ataupun ada hewan-hewan yang ada di sawah, ntar kemakan. Pokoknya satu persatu aku petik-petik sayur gundonya. Kelihatannya sih banyak ya teman-teman, tapi setelah direbus sayur gundo itu pasti cuma sedikit hasilnya. Gak apa-apa lah, yang penting pas makan kalau ada sayur lalapan seperti ini itu enak sekali. Soalnya kalau makan tanpa lalapan itu dan tanpa sambal juga kurang gimana gitu. Dan selesai aku petik-petik sayur gundonya, ini aku cuci bersih sayur gundonya sampai beberapa kali supaya kotorannya itu keluar semua. Setelah itu aku siapkan panci, aku isi air secukupnya saja. Dan tunggu sampai airnya benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan gak lupa juga aku tambahkan garam. Tujuannya hanya untuk ngurangin rasa pahitnya di sayur gundonya itu ya teman-teman. Karena sayur gundo itu rasanya agak pahit. Tapi kalau rebusannya kita tambahin garam, insya Allah nggak bakal ada rasa pahitnya. Ambil nunggu rebusan airnya mendidih. Ini aku tinggal bersihin ikan asinnya dulu. Pisahin badan dan kepalanya itu, soalnya aku nggak begitu suka sama kepala ikan asin. Jadi mending aku buang aja itu kepalanya. Setelah selesai aku pisahin dari kepalanya, giliran aku bersihin ikan asinnya supaya bersih. Rendam pakai air dingin supaya asinnya itu agak berkurang. Kalau aku mau masak ikan asin pasti aku rendam pakai air dingin dulu ya teman-teman. Supaya ikan asin itu nggak begitu asin pas waktu kita makan. Dan nggak terasa akhirnya air rebusan aku pun sudah mendidih. Jadi waktunya aku masukkan sayur gundonya sedikit demi sedikit. Karena aku memakai panci yang sangat kecil, jadi aku masukinnya sedikit demi sedikit supaya nggak tumpah-tumpah ya teman-teman. Oh, aku ganti panci yang besar, sangat nanggung sekali. Dan nggak usah lama-lama ya teman-teman kalau ngerebus sayur gundonya. Takutnya kalau kelamaan sayur gundonya akan hancur. Terlalu lembek sayur gundo itu nggak enak sekali. Menurut aku sih seperti itu. Mungkin selera kalian beda ya. Setelah ngerebus sayur gundonya selesai, ini aku mau ngeracik bumbu buat goreng tempe. Bumbunya hanya ada bawang putih dan aku kasih garam dan micin, itu aja sudah cukup. Bawang putihnya aku geprek-geprek seperti ini aja teman-teman. Habis itu aku bejek-bejek dalam mangkoknya. Nah aku bejek-bejek seperti ini saja supaya bawang putihnya itu agak hancur. Terus aku tambahkan garam dan juga penyedap rasa secukupnya saja. Dan ini waktunya aku iris-iris tempe. Untuk tempenya tadi aku cuma beli 2000 ya teman-teman. Karena aku itu suka tempe yang anget-anget, jadi aku goreng sedikit saja untuk tempenya. Setelah aku potong-potong tempenya, terus aku rendam ke dalam bumbu yang sudah aku buat tadi. Kenapa aku rendam? Supaya bumbunya itu meresap ke dalam tempenya. Setelah itu aku siapkan wajan dan aku tumpahin minyak. Maksudnya aku masukkan minyak. Dan ternyata minyaknya cuma sedikit. Karena aku suka kalau pas goreng tempe ataupun tahu minyaknya itu lebih banyak, itu lebih enak. Jadi aku tambahin minyak secukupnya saja ya teman-teman. Dan setelah minyaknya sudah panas, giliran tempenya aku masukin satu persatu. Dipersikat saja, akhirnya tempe goreng aku pun mateng. Setelah menggoreng tempe, giliran tahunya juga aku goreng. Bumbu tahunya juga sama seperti bumbu tempe tadi. Untuk tahunya karena ukurannya besar, jadi aku belah jadi dua. Aku goreng sampai garing, soalnya aku suka sekali kalau tahu itu garing sekali. Dan
Dan ini dia tahunya sudah matang. Tuh kan teman-teman, garing sekali kan. Soalnya kalau tahu digaring seperti ini rasanya itu ada kriuk-kriuknya. Dan selesai sudah, giliran telur kocok aku mau aku goreng. Ini telurnya aku pakai telur bebek. Untuk telur ini aku cuma gorengin buat anak aku, jadi aku gorengin cuma 1 butir aja. Untuk bumbunya cuma aku kasih bumbu penyedap dan garam, nggak usah aku tambahkan bawang ataupun apa. Soalnya anak aku itu nggak begitu suka sama bawang. Jadi untuk telurnya cukup aku kasih garam dan penyedap rasa. Dan setelah itu telur goreng aku pun matang. Sekarang giliran aku mau goreng ikan asinnya yang sudah aku rendam pakai air dingin tadi. Dan dipersingkat saja, akhirnya ikan asinnya pun matang. Pokoknya menu masakan aku hari ini menu-menu yang sangat sederhana tapi enak sekali menurut aku. Giliran aku mau ngalusin sambal. Sambalnya ini sudah aku rebus tadi. Soalnya aku suka sekali kalau buat sambal itu aku rebus dulu. Kalau cabai dan tomatnya aku rebus pasti awet sampai entar sore ya teman-teman. Lanjut, waktunya ini aku sarapan. Tuh lihat masakan aku yang sederhana tadi ya teman-teman. Ada tahu, ada tempe, ada dadar telur dan juga ikan asin. Gak lupa juga dengan sayur gundo dan sambal. Dengan menu seperti ini saja sudah mantap sekali ya teman-teman. Dan sudah di ujung video, waktunya aku pamit dulu ya teman-teman. Semoga untuk kalian yang sudah nonton video aku jangan bosen-bosen ya. Terima kasih buat kalian semua. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Sekarang aku mau lanjutin makan dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum.